Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor Bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrian BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor Bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa Bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak saudara itu tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km. Bahkan warga tidak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada. Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antri berjam-jam di SPBU. Panas yang terik dan juga menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan.
Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. 10 pagi itu. Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga. Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan begitu sampai jam 11 memang nggak dapat. Nggak dapat. Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya saking ramainya antrian ini? Salah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari bensin ekor sini memang nggak dapat. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Dan juga Pertamina mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI AU. PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa operasional 19 terminal BBM di Sumatera bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa sandar. Nantinya stok BBM di terminal akan distribusi menuju SPBU titik-titik strategis. Terlebih sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani. Namun masih ada sejumlah titik seperti sebagian wilayah Aceh dan Sibolga masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah juga mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum solar dan Pertamax ke Pinang Sori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga, agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami melihat secara operasional di terminal sudah berjalan normal. Ada 19 terminal, nomor 1 ini sudah bisa menerima kargo dari kapal. Sehingga stok di terminal sudah meningkat. Memang minggu lalu beberapa kapal belum bisa kami sadarkan. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa sadar sehingga pasokan dari laut itu sudah berjalan normal. Di sisi lain, pasokan LPG masih menghadapi tantangan terutama di Aceh yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, suplai LPG ke Banda Aceh dialihkan melalui jalur laut dari Lok Sumawe. Pertamina Patraniaga menargetkan 2 hari ke depan distribusi LPG kepada warga dapat dinormalkan secara bertahap. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera. Presiden juga memerintahkan pihak terkait seperti Pertamina dan PLN untuk segera memulihkan kondisi di wilayah bencana. Langsung kerusakan dari musibah tersebut, beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Dia merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat. Termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan gedung PLN, gedung Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar
Pemirsa, pengiriman bantuan melalui udara atau airdrop dilaksanakan TNI untuk menyalurkan bantuan bagi warga terisolasi akibat banjir di Aceh Tamiang. 2 pesawat angkut TNI AU CN-295 dan C-130J Super Hercules melaksanakan misi penerjunan logistik. 2 pesawat angkut TNI Angkatan Udara diterjunkan melaksanakan misi penerjunan logistik ke sejumlah titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat di Provinsi Aceh. TNI menyalurkan bantuan melalui penerjunan, diantaranya adalah 20 bendel paket bantuan, kemudian 90 helibox berisi bahan kebutuhan pokok, serta perlengkapan darurat. Teknik airdropping digunakan karena sebagian besar akses darat masih terputus akibat tingginya genangan dan kondisi medan yang belum memungkinkan dilalui kendaraan. TNI berkomitmen memastikan bantuan dapat menjangkau warga sesegera mungkin, terutama mereka yang berada di lokasi terisolasi.